Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada mahasiswa sekalian, berjumpa kembali pada mata kuliah Dasar-Dasar Komunikasi semester 4, program studi budidaya tanaman pangan, dengan saya Kazi Anti. Semoga Anda bisa mengikutinya dengan nyaman. Baik, pada sesi ini kita membahas tentang pengertian komunikasi. Nah, tujuan instruksional khususnya pada topik ini adalah mahasiswa itu diharapkan mampu menjelaskan pengertian komunikasi. Mudah-mudahan saudara bisa mengikutinya dan memahaminya dengan baik. Berbicara komunikasi, akhir-akhir ini menjadi sangat populer. Begitu banyak orang membahas tentang komunikasi. Ya. Why? Wow, ya. Karena komunikasi tidak saja dibahas pada media massa. Komunikasi sudah berkembang dan buku-bukunya sangat banyak. Bahkan sekarang di kota-kota besar sudah ada kelompok-kelompok diskusi tentang bagaimana untuk berkomunikasi dengan baik. Pelatihan sering diadakan karena orang butuh. Lokakarya tetap membahas tentang komunikasi. Bahkan seminar pun sudah banyak yang tentang topiknya mengenai komunikasi. Kita sebagai manusia, dalam kehidupan keseharian, kita terdedah dengan berbagai macam informasi, berbagai macam berita, berbagai macam kabar, iklan, dan lain sebagainya. Beberapa ahli tentang komunikasi ini menyimpulkan bahwa lebih dari 85% aktivitas kehidupan manusia itu adalah berkomunikasi, baik di keluarganya, dengan orang tuanya, dengan saudaranya, dengan lingkungannya, kerabat, teman kantor, bahkan di kampus, dengan sesama, dengan staf pengajar, dengan dosen penasihat akademik. Pokoknya seluruh kehidupan kita itu adalah tidak lepas dari berkomunikasi. Komunikasi yang terjadi itu adalah terang-terangan, bisa secara halus, bisa secara kasar, bisa verbal, berbicara, tatap muka, baik tertulis maupun lisan, ataupun nonverbal, bahasa isyarat, ekspresi, atau mimik, atau simbol-simbol lainnya. Masyarakat kita beranggapan bahwa komunikasi itu sesuatu yang mudah dilakukan, sehingga muncul kesan enteng. Akibatnya, kita malas untuk mempelajari komunikasi. Kita enggan mempelajari komunikasi. Komunikasi, apakah mudah untuk dilakukan? Jawabannya 2. Bisa ya, bisa tidak, atau sulit dilakukan. Mari kita bahas untuk mudah dan untuk sulitnya. Untuk mudahnya, kira-kira seperti apa? Dalam keseharian kita, bahasa nonverbal dengan kedipan mata masih bahasa verbal, nonverbal, ya. Kedipan mata nonverbal, dengan segutum bunga mawar juga nonverbal. Orang bisa jadian atau orang bisa berteman. Bahkan lebih lanjut lagi, bisa seseorang itu atau 2 orang itu ke pelaminan. Begitu mudahnya komunikasi. Tetapi apakah memang begitu? Nah, perlu kita telah lebih lanjut. Tadi dikatakan bahwa komunikasi itu ada tidak mudahnya atau sulit. Kira-kira seperti apa? Kita mengalami, kita melihat, kita mendengar
bahwa komunikasi apabila sudah terjadi hambatan atau macet komunikasinya atau rusak komunikasinya, kita bisa tidak akrab, menjauh, bermusuhan, bahkan lebih ekstrim lagi adalah bertengkar atau perang. Ahli mengatakan bahwa komunikasi itu adalah interaksi sosial. Kenapa? Manusia sebagai makhluk sosial adalah makhluk yang banyak lemahnya, banyak kekurangannya. Nah, dia butuh hidup. Dia butuh orang di sampingnya untuk memenuhi kebutuhannya, untuk kebutuhan hidupnya. Dilakukanlah dengan berinteraksi. Komunikasi kegiatan yang sangat mendasar dan vital. Tadi dikatakan bahwa manusia itu adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri. Nah, untuk memenuhi kebutuhannya, dia harus hidup berkelompok, bermasyarakat, bernegara, agar terpenuhi segala kebutuhan hidupnya. Hal yang menarik adalah komunikasi bukan hanya ilmu pengetahuan, tapi juga merupakan seni bergaul. Kenapa? Seseorang, walaupun dia hebat dalam ilmu komunikasi, kalau dia tidak memainkan trik-trik yang bagaimana di lapangan, komunikasinya akan hancur atau tidak akan terjadi komunikasi efektif. Karena berkomunikasi dengan baik dan efektif itu yang kita harapkan. Nah, ada dua hal yang dibutuhkan untuk itu. Satu adalah proses komunikasi, yang kedua pengetahuan. Proses komunikasi, seseorang ingin menyampaikan sesuatu pada orang lain, dia harus mendesain dulu kalimatnya. Dia memikirkan dengan bagaimana cara saya menyampaikan informasi itu pada dia. Bahkan pada suasana apa yang harus dia lakukan untuk menyampaikan informasinya agar lawan bicaranya bisa menerima dengan baik. Nah, dikatakan pengetahuan, karena apa? Untuk mendesain suatu kalimat kita harus tahu dulu bagaimana kalimat yang efektif, bagaimana kalimat yang tidak bisa menyinggung orang lain. Disitulah pengetahuannya. Maka berkomunikasi dengan baik dan efektif itu adalah butuh proses dan pengetahuan yang bagus, yang baik. Komunikasi efektif adalah komunikasi yang diharapkan oleh semua orang, ya. Komunikasi efektif artinya adalah arti atau makna yang dikirimkan kepada penerima sama dengan yang dimaksudkan oleh komunikator. A kata komunikator, A juga yang diterjemahkan oleh si komunikan atau si penerima. Tetapi kalau A yang dimaksudkan oleh komunikator terjadi A aksen oleh si penerima, itu sudah salah makna. Bisa-bisa komunikasinya kacau. Komunikasi efektif memahami apa yang menyebabkan orang lain itu berperilaku sebagaimana yang diharapkan. Nah, kalau Anda ingin menasihati teman agar dia berubah sesuai dengan apa yang Anda harapkan, Anda harus memproses komunikasi itu dengan baik. Kemudian, bagaimana pengetahuan Anda untuk membuat pesan-pesan yang memang tidak menyinggung si penerima, sehingga dia terima dengan baik. Makanya komunikasi efektif itu adalah usaha pencapaian pemahaman bersama.